Selamat pagi, Ibu Maria Angela Diva, sebagai dosen pembimbing serta program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Di sini saya, Sela Angelika dengan NIM 232214066, akan membahas tentang design thinking e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, yaitu internet. Dan di sini kita akan membahas 5 tahapan. Yang pertama ada empatis, kedua define, ketiga ideat, 4 prototype, dan kelima tes. Untuk empatis, tahap ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pelanggan. Anda perlu menempatkan diri pada posisi mereka dan mengidentifikasikan kebutuhan, frustasi, dan perilaku mereka saat berbelanja online. Lakukan wawancara dan survei pengguna, analisis ulasan pelanggan, dan lacak interaksi pengguna di situs web Anda untuk mengumpulkan data pengguna yang nyata. Dan yang kedua ada define. Berdasarkan riset empati, definisikan masalah inti yang Anda coba selesaikan untuk pelanggan Anda. Apakah proses checkout yang membingungkan, kesulitan menemukan produk tertentu, ketidakpercayaan pada kebijakan pengembalian? Definisikan pernyataan masalah dengan jelas untuk memandu proses ideasi Anda. Dan yang ketiga ada ideat. Disinilah kreativitas berperan. Lakukan brainstorming berbagai solusi untuk masalah yang telah ditentukan. Jangan takut dengan ide yang tidak biasa. Dorong partisipasi dari tim yang beragam untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Teknik seperti brainwriting dan role-playing dapat membantu memicu solusi inovatif. Dan keempat ada prototype. Alih-alih langsung terjun ke pengembangan dan kompleks, buat prototipe cepat dan sederhana dari ide Anda yang paling menjanjikan. Ini bisa berupa wireframe, dasar untuk alur checkout baru atau mock-up halaman produk yang didesain ulang. Penguji menggunakan dengan prototipe memungkinkan Anda untuk mengumpulkan umpan balik dan mengulangi ide Anda sebelum menginvestasikan sumber daya yang signifikan. Dan kelima ada tes. Letakkan prototipe Anda di hadapan pengguna nyata dan amati bagaimana mereka berinteraksi dengannya. Kumpulkan umpan balik melalui survei, wawancara, dan sesi penguji kegunaan. Analisis data dan gunakan untuk menyempurnakan prototipe Anda. Ingat, design thinking bersifat iteratif. Bersiaplah untuk kembali ke tahap sebelumnya, berdasarkan apa yang Anda pelajari dari pengujian. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan menjaga pelanggan Anda sebagai pusat proses, Anda dapat menggunakan design thinking untuk menciptakan pengalaman e-commerce yang ramah pengguna, menarik, dan pada akhirnya sukses. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu design thinking adalah metodologi yang berharga untuk mengembangkan pengalaman e-commerce yang lebih baik bagi pelanggan. Dengan menerapkan 5 tahap design thinking, Anda dapat yang pertama memahami kebutuhan, perilaku, memotivasi pengguna secara mendalam, mengidentifikasikan masalah inti yang dihadapi pengguna, menghasilkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah, membangun prototipe dari solusi untuk menguji ide-ide, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan menyempurnakan solusi dengan mengikuti proses design thinking. Anda dapat menciptakan pengalaman e-commerce yang lebih user-friendly, meningkatkan konversi, dan mendorong pertumbuhan bisnis Anda. Dan harapan saya, di masa depan design thinking akan terus menjadi alat penting bagi bisnis e-commerce yang ingin tetap kompetitif dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan mereka. Dengan semakin banyak data dan wawasan pengguna yang tersedia, design thinking akan menjadi lebih akurat dan efektif dalam menghasilkan solusi yang inovatif dan berpusat pada pengguna. Selain itu, design thinking akan semakin berinteraksi dengan alat dan teknologi lain seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin yang akan memungkinkan bisnis untuk lebih memahami pelanggan mereka dan menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi. Secara keseluruhan, design thinking memiliki potensi untuk merevolusi cara bisnis e-commerce beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Dengan menerapkan design thinking secara efektif, bisnis e-commerce dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka, dan pelanggan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat.